Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang aku dan lingkungan sekitarku. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu karakteristik wilayah? Jadi, karakteristik wilayah merujuk pada berbagai fitur atau atribut yang membedakan suatu wilayah dari wilayah lainnya. Nah, ini mencakup berbagai aspek seperti geografi fisik, demografi, ekonomi, budaya, politik, dan juga lingkungan. Nah, karakteristik wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah dataran di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, ada wilayah dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pergunungan, serta daerah pantai atau pesisir. Nah, anak-anak, apa sih dataran rendah? Dataran rendah adalah dataran luas yang memiliki ketinggian relatif sama. Nah, dataran rendah memiliki tanah yang subur akibat dari pengendapan aliran sungai. Nah, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Nah, anak-anak, wilayah Indonesia yang berupa dataran rendah adalah pantai timur Sumatera, pantai utara dan selatan Jawa, serta pantai timur Kalimantan. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan lereng yang relatif datar dan curam pada bagian pinggir yang memisahkan dengan daerah sekitarnya. Nah, dataran tinggi di wilayah Indonesia memiliki kesuburan tanah vulkanik akibat dari sistem pegunungan yang memanjang dan masih aktif. Nah, dengan demikian, dataran tinggi di Indonesia memiliki udara yang sejuk dan alam yang indah. Wilayah dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Nah, selanjutnya ada bukit dan perbukitan. Bukit adalah daratan berbentuk menyerupai gunung. Bukit merupakan tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah di sekitarnya. Nah, perbukitan merupakan beberapa bukit yang saling berjajar, berdekatan di daerah yang luas. Wilayah perbukitan biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan pariwisata. Nah, selanjutnya anak-anak, ada gunung. Gunung adalah daratan berbentuk kerucut atau kubah yang memiliki lereng tajam. Nah, sebagian gunung di wilayah Indonesia merupakan gunung api aktif. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas beberapa gunung yang bersambung. Nah, wilayah lereng gunung dan pegunungan yang subur biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Nah, selain itu, wilayah tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Nah, selanjutnya ada pantai. Daerah pantai atau pesisir adalah daerah berpasir yang berada dekat dengan laut. Nah, daerah ini merupakan batas antara daratan dan perairan laut. Nah, Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena merupakan negara kepulauan dan mempunyai wilayah laut luas. Nah, daerah pantai juga memiliki banyak potensi sumber daya karena dekat dengan laut. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk daerah pantai memilih bekerja sebagai nelayan. Daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam dan tempat wisata. Nah, selanjutnya ada materi karakteristik wilayah, perkotaan, dan perdesaan. Nah, anak-anak, kita juga perlu memahami tentang karakteristik wilayah perkotaan dan juga perdesaan. Wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdesaan. Nah, berikut ini perbedaan karakteristik kehidupan perkotaan dengan perdesaan. Yang pertama ada karakteristik wilayah perkotaan. Yang pertama, wilayah perkotaan didominasi oleh bangunan tinggi, aspal, dan lapisan beton. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang berkembang di bidang industri dan jasa. Yang ketiga, wilayah perkotaan padat penduduk sehingga pola pembangunannya ke arah vertikal. Yang keempat, corak kehidupan bersifat heterogen atau bermacam-macam karena penduduk di wilayah kota berasal dari daerah berbeda dan memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, dan yang terakhir yaitu masyarakat perkotaan cenderung tertutup dan bersifat individualis.
Nah, anak-anak, selanjutnya ada karakteristik wilayah perdesaan. Yang pertama, wilayah perdesaan didominasi ruang terbuka hijau, perkampungan, dan persawahan. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang berkembang adalah pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, wilayah perdesaan masih jarang penduduk, sehingga pola pembangunannya horizontal. Yang keempat, corak kehidupan bersifat homogen, yang berarti memiliki latar belakang yang sama. Dan yang terakhir yaitu, masyarakat perdesaan mudah berbaur dan membangun hubungan antar warga. Nah, masyarakat perdesaan juga mementingkan unsur kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, selanjutnya ada materi objek khas daerah. Nah, anak-anak, setiap daerah pasti memiliki objek yang khas. Nah, objek khas daerah dapat berupa tugu, museum jam, gedung, maupun jembatan. Nah, yang pertama ada Tugu Monas atau Monumen Nasional. Nah, Monumen Nasional dirancang oleh R.M. Sudarsono. Pembangunan Tugu Monas ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama pada tahun 1961 sampai dengan 1965. Yang kedua 1966 sampai dengan 1968. Dan yang ketiga yaitu 1969 sampai dengan 1976. Nah, pembangunan Tugu Monas bertujuan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, dalam Tugu Monas terdapat Museum Sejarah Nasional dan Ruang Kemerdekaan. Selanjutnya ada Gedung Sate. Gedung Sate dibangun pada tahun 1920 sampai dengan 1924 oleh pemerintah Hindia Belanda. Saat ini, Gedung Sate berfungsi sebagai kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat. Nah, Gedung Sate ini terletak di Jalan Diponegoro, nomor 26 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya ada Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Syailendra pada tahun 780 sampai dengan 840 Masehi. Nah, candi ini merupakan peninggalan Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles tahun 1814. Namun, candi baru berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835. Nah, Candi Borobudur ini terletak di Jalan Bandrawati, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya ada Jembatan Ampera. Jembatan Ampera terletak di tengah kota Palembang. Nah, jembatan ini menghubungkan daerah seberang Ulu dengan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Nah, Jembatan Ampera ini dibangun pada tahun 1962. Nama jembatan ini berasal dari slogan bangsa Indonesia tahun 1960 yaitu Amanat Penderitaan Rakyat yang disingkat Ampera. Nah, anak-anak, selanjutnya ada Jam Gadang. Jam Gadang terletak di Jalan Istana, Kelurahan Bukit Cangang, Kecamatan Guguk Padang, Kota Bukit Tinggi. Nah, Jam Gadang ini dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda kepada Drukmaker atau Sekretaris Pondekop yang sekarang merupakan Kota Bukit Tinggi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, Jam Gadang dalam bahasa Minangkabau berarti jam besar. Mesin penggerak jam gadang hanya ada 2 unit di dunia, yaitu satu di Jam Gadang dan satu lagi digunakan untuk Big Ben di London, Inggris. Nah, Jam Gadang ini memiliki lonceng yang permukaannya tertulis nama pabrik pembuat. Nah, selanjutnya ada materi gotong royong. Gotong royong adalah aktivitas bekerja sama, tolong-menolong, dan bantu-membantu. Gotong royong tidak sekedar kegiatan sehari-hari, tapi juga menjadi pengalaman nilai-nilai Pancasila. Khususnya gotong royong menggambarkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam setiap tindakan gotong royong terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, anak-anak, materi selanjutnya ada unsur nilai dan manfaat gotong royong. Yang pertama ada unsur nilai. 1. Kebersamaan kegiatan gotong royong menciptakan kebersamaan sukarela dalam masyarakat, di mana orang berbahu-membahu untuk membantu sesama atau kepentingan umum. 2.
Persatuan gotong royong membangun persatuan di antara warga, menguatkan hubungan, dan memungkinkan masyarakat untuk bersatu menghadapi berbagai permasalahan. 3. Rela berkorban. Sikap rela berkorban tumbuh melalui gotong royong, di mana masyarakat bersedia mengorbankan tenaga, waktu, ide, bahkan uang untuk mencapai kebersamaan. Yang keempat, tolong menolong. Tujuan utama gotong royong adalah menciptakan sikap saling membantu antar masyarakat, di mana setiap bantuan memberikan manfaat bagi semua. Yang terakhir yaitu sosialisasi melalui gotong royong. Masyarakat tidak hanya membantu satu sama lain, tapi juga terlibat dalam proses sosialisasi, mengenal satu sama lain, dan mempererat ikatan sosial. Nah, itu dia unsur nilai. Selanjutnya ada manfaat dari gotong royong anak-anak. Yang pertama, lingkungan harmonis. Gotong royong menciptakan lingkungan yang harmonis, di mana masyarakat hidup berdampingan dengan rasa saling tolong-menolong. Yang kedua, pekerjaan cepat dan hemat waktu. Nah, dengan gotong royong, pekerjaan dapat selesai lebih cepat karena keterlibatan banyak orang yang pada akhirnya menghemat waktu. Yang ketiga, terjaganya persatuan dan kerukunan. Kegiatan gotong royong memperkuat persatuan dan kerukunan antar warga. Dan yang terakhir, lingkungan aman dan damai. Budaya tolong-menolong dalam kegiatan gotong royong menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Nah, anak-anak, selanjutnya ada jenis-jenis gotong royong. Yang pertama ada kerja bakti. Kerja bakti adalah salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua ada tanggap bencana, di mana jenis gotong royong yang kedua adalah tangkap bencana, di mana kegiatan ini adalah sebuah proses respon dari masyarakat untuk bekerja sama dalam menghadapi sebuah bencana maupun musibah. Yang ketiga ada musyawarah. Musyawarah adalah sebuah cara atau media untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan adanya musyawarah, masyarakat bisa berkumpul dan berdiskusi mengenai masalah yang sedang dihadapi. Yang keempat ada panen raya. Kegiatan ini merupakan sebuah kondisi terjadinya musim panen dengan skala yang cukup besar dari semua bidang pertanian. Nah, biasanya musim panen ini dilakukan setiap 2 kali dalam setahun atau bergantung dengan pertaniannya. Dan yang terakhir ada belajar bersama, di mana dalam kegiatan ini para pelajar maupun mahasiswa melakukan sebuah kerjasama dalam memecahkan suatu persoalan atau materi yang dianggap sulit. Nah, dengan belajar bersama, kita akan lebih mudah memahami materi yang menurut kita sulit, sebab kita bisa menanyakan langsung kepada teman-teman yang sudah paham. Nah, anak-anak, sekian dulu materi pada hari ini. Sampai jumpa lagi.